Kalau kalian lagi nyari headphone gaming murah tapi dengan kualitas yang bisa kalian andalin, mungkin saya punya jawabannya. Karena di video kali ini kita bakal nge-review 5 headphone gaming dari DBE Acoustic yang punya rentan harga dari 100 ribuan sampai 500 ribuan aja. Jadi untuk harganya sangat terjangkau, tapi untuk kualitasnya kita coba sama-sama yuk. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri dari Product of Review di Obat Gaptek. Dan seperti yang tadi saya bilang, kita bakal nge-review singkat lah ya untuk 5 headphone gaming dari DBE Acoustic yang punya rentan harga dari 100 ribuan sampai 550 ribuan tepatnya. Nah, dari mulai GM100, kemudian GM150, GM250, GM350, dan yang high-end-nya adalah GM500 ini. Jadi ya nanti kita coba cek satu-satu, tapi nggak akan detail banget. Saya hanya akan ngasih pandangan aja buat teman-teman semua sebelum memilih salah satu dari produk ini. Kira-kira mana yang paling pas buat teman-teman, baik dari harga ataupun kualitas yang teman-teman pengenin. So, let's go! Enaknya kita mulai ngebahas dari spesifikasinya dulu aja. Dan untuk headphone driver dari 5 headphone ini udah 50 mm, kecuali yang GM100 masih di 40 mm. Kemudian impedance, frekuensi respon itu masih di standar aja. Tapi yang pengen saya tekanin adalah di sensitivity. Kalau teman-teman nyari headphone untuk music, mungkin sensitivity ini nggak terlalu pengaruh ya, karena kita biasa dengerin musik di sekitar 80-90an dB. Tapi kalau untuk gamers, ini cukup signifikan manfaatnya. Karena kan kita pengen dengerin step dan suara tembakan, sehingga sensitivity-nya ini minimal di atas 100 lah kurang lebih ya. Karena ini bakal ngasilin volume yang lebih besar, sehingga memudahkan kita untuk ngedengerin step ataupun tembakan dari musuh. Jadi karena si DBE Acoustic headphone gaming ini udah di atas 100 semua, sehingga lebih ideal buat teman-teman yang mau make untuk keperluan first person shooter gaming. Nah, sekarang kalau kita mau ngebahas mengenai fisiknya, saya pertama mau ngebahas mengenai feel untuk makainya dulu aja ya. Dan kita bahas yang samaannya dulu dari 5 semua ini. Nah, untuk pertama clamping force-nya. Clamping force dari 5 headphone ini tuh terbilang enak ya. Jadi nggak terlalu keras nekan kepala kita. Jadi kalaupun kita pakai lama-lama tuh tetap nyaman. Juga untuk yang headband cushionnya juga enak. Memang walaupun nggak tebel ya, untuk yang GM100 sampai GM350 ini headband cushionnya memang tipis, tapi tetap nyaman untuk dipakainya. Sedangkan kalau untuk yang GM500 ini memang headband cushionnya besar banget, ini tebel sekitar lebih dari 1 cm kali ya. Tapi nggak terlalu beda juga sih kerasanya, tetap sama-sama nyamannya sih nggak terlalu kerasa lah. Jadi untuk dipakai waktu yang lama tuh 5-5-nya masih tetap nyaman. Nah, mulai ada beda di earpad-nya. Jadi untuk yang GM100, 150, dan 250 ini agak sedikit keras untuk earpad-nya, tapi masih nyaman sih tergolong untuk dipakainya. Hanya maksudnya nggak selembut dari yang mulai GM350 ini. Dan GM500 ini earpad-nya lebih lembut lagi dibandingkan dengan GM350. Jadi kalau di-combine dengan tadi clamping force dan headband cushionnya, secara overall untuk semua headphone ini masih terbilang nyaman untuk kita pakai dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kalau kita mau ngebahas mengenai build quality-nya, saya bakal bagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama kita bahas adalah housing-nya dulu aja ya. Dan di housing ini saya bagi menjadi 3 kategori dari 5 headphone ini. Yang pertama, kategori pertama adalah yang paling rendah, yaitu GM100. Kemudian kategori kedua adalah GM150 dan GM250. Dan kategori terbaik adalah untuk GM350 dan GM500. Kenapa yang 100 itu saya bilang kategori 1 dan dia paling rendah? Karena kualitas dari plastiknya pun terutama untuk bagian luar housingnya, bagian samping housingnya masih ringkih banget gitu, dan finishingnya juga belum terlalu sempurna. Kecuali untuk bagian tengahnya, di sini udah mulai bagus, sudah baik itu dari bahan plastiknya maupun finishingnya, ditambah dengan grill metalnya ini cukup bagus lah. Nah, kemudian di kategori kedua ada GM150. Ini signifikan ya upgrade-nya dibandingkan dengan GM100. Jadi dia kualitas plastiknya pun terlihat lebih baik. Kemudian finishingnya juga lebih bagus. Jadi ya menurut saya nggak terlalu ada masalah. Dan sama juga dengan GM250. Ini nggak terlalu berbeda dengan GM150. Kualitas plastiknya juga udah membaik dan finishingnya juga bagus. Nah, untuk kategori ketiga ini di GM350. Feel premiumnya udah mulai kelihatan, jadi bahan plastiknya udah mulai rapih, kecuali untuk yang bagian silver menurut saya belum terlalu premium looks ya. Tapi secara overall dia udah mulai terlihat bagus dibandingkan dengan GM150, 100, dan 250. Gitu juga dengan
Aduh. Gitu juga dengan GM500, dia udah mulai bagus sama dengan GM350. Dia finishing plastiknya bagus, bahan plastiknya juga kelihatan bagus, walaupun nggak bisa dibandingin dengan headphone di harga 1 jutaan ke atas kayak Audio Technica yang saya punya. Ya jelas lah, Audio Technica kan harganya 1.800.000-an, sedangkan ini hanya 550 ribuan, jadi ya nggak bisa kita bandingin. Tapi secara overall, selain GM100 ini sudah saya bilang cukup memadai lah ya. Dan kalau untuk build quality selain housingnya sih menurut saya nggak terlalu ada masalah ya. Walaupun di GM100 sampai GM350 ini headband cushionnya tipis dan juga nggak kelihatan premium. Tapi untuk pengerjaannya sih udah rapih ya finishingnya. Jadi nggak jadi masalah untuk headband cushionnya. Begitu pula untuk bahan-bahan metalnya, dia udah kelihatannya enak dilihat dan juga bahannya juga tebal. Jadi no problem sih. Kecuali untuk yang GM500, dia headband cushionnya memang lebih tebal, lebih bagus bahannya. Premiumnya juga kelihatan banget, jadi ya memang ini lebih baik daripada 4 headphone lainnya. Nah, kalau kita ngebahas untuk kelengkapannya, untuk GM100 sampai 350 ini baik mic maupun kabel audionya ini undetachable, artinya nggak bisa dicabut ya. Kecuali untuk GM500 ini ada 3 lubang di sini bisa kita pasang baik untuk mic-nya maupun jack audio 3,5 mm, lalu ada USB Type-C untuk ke USB komputer. Tapi di GM100 dan 150 sebetulnya kita dikasih splitter ya, artinya ada 3,5 mm dan juga ada USB. Tapi lucunya USB ini fungsinya hanya untuk nyalain LED di housingnya aja. Jadi bukan untuk fungsi audionya, sedangkan untuk fungsi audionya tetap ngandelin yang 3,5 mm ini. Nah, sedangkan kalau di GM500 ini kita bisa milih mau pakai yang 3,5 mm atau mau pakai yang USB-nya, jadi dua-duanya jalan. Dan kalau kita pakai yang USB, kita bisa manfaatin fitur 7.1 surround-nya. Tapi sayangnya, berarti kalau kita mainnya di HP itu nggak aktif ya fiturnya. Beres ya ngomongin soal build quality. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan utamanya, yaitu quality of sound-nya. Terutama kalau kita pakai untuk main game. Dan di sini saya fokusin ke untuk player FPS ya, karena emang player FPS ini biasanya lebih rewel daripada player genre yang lain. Bang, gimana bang? Stepnya kedengaran nggak bang? Atau berapa jauh bang? Kedengaran nggak nih? Kita bisa ngebedain nggak berapa jauhnya? Nah, itu dia kan. Karena saya juga kayak gitu, jadi nggak jadi masalah. Nah, kalau untuk kemampuan ngedeteksi step musuh di 5 headphone ini tuh menurut saya udah nggak ada masalah, karena sound stage-nya luas, juga sensitivity-nya juga di atas 100 dB, sehingga volumenya bisa lebih keras dan ngemudahin kita untuk ngedeteksi ya posisi musuh itu ada di sebelah mana, dan juga jaraknya antara kita dengan musuh itu seberapa jauh itu cukup enak lah untuk ngedeteksinya. Jadi untuk penggunaan first person shooter untuk 5 headphone ini nggak terlalu ada masalah. Berikutnya kita coba bahas mengenai kualitas suaranya kalau kita pakai untuk dengerin musik. Walaupun memang ini bukan headphone musik karena ada mikrofonnya, kecuali yang GM500 bisa kita copot mikrofonnya. Tapi tetap kita bahas lah ya, barangkali teman-teman mau istirahat dengerin musik sambil nunggu game berikutnya. Nah, untuk perbandingannya saya pakai Audio Technica M50X, which is ini adalah headphone monitor yang punya karakteristik bass, mid-range, dan treble-nya itu relatif stabil. Untuk 5 headphone ini, karakteristiknya lebih ke bass dominannya ya, dan cukup signifikan dibandingkan dengan M50X ini. Jadi kalau untuk dengerin musik kayak Alan Walker, Alone, atau End of Time gitu ya, itu enak banget didengarnya, ngebeatnya tuh kerasa banget, apalagi audio stage-nya ini luas, jadi enak banget didengerinnya, kayak kita ada di konsernya. Tapi kalau untuk dengerin musik-musik kayak jazz, akustik, atau klasik, atau instrumental yang memang kaya instrumennya, ini nggak enak sih didengerinnya. Bukannya nggak bagus ya, tapi feel-nya tuh nggak dapet gitu, detailnya nggak dapet, jadi lebih dominan ke bass-nya. Dan untuk bahasan terakhir, kita bakal ngebahas mengenai mikrofonnya. Sebetulnya buat saya sih nggak terlalu pengaruh ya. Tapi in case kalian pengen tahu gimana kualitas mikrofonnya, yuk kita coba. Tes 1, 2, 3, ini adalah suara mikrofon GM100. Tes 1, 2, 3, ini adalah mikrofon GM150. Tes 1, 2, 3, ini adalah mikrofon GM250. Tes 1, 2, 3, ini adalah mikrofon GM350. Tes 1, 2, 3, ini adalah mikrofon GM500. Gimana menurut teman-teman? Paling bagus nggak dibandingin yang lainnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya.
Dan sebagai tambahan, yang GM500 ini katanya udah dilengkapi oleh noise cancelling, tapi dari yang saya coba sih nggak terlalu efektif untuk noise cancellingnya. Jadi kalau kalian main di luar, mungkin yang di jalanan yang agak ramai masih tetap masuk suara mobil, suara lain-lainnya, atau mungkin di dalam di sebelah kita ada yang ngomong juga masih juga kedengaran, jadi nggak terlalu berefek sih ya, jadi nggak terlalu menjadi satu pertimbangan buat kita. Tapi saya nggak tahu juga ya, mungkin teman-teman yang udah megang lama, tahu settingannya gimana, mungkin saya yang ada yang belum disetting, karena saya megangnya juga belum lama, mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah ya, jadi kita bisa sama-sama belajar gitu kalau ada yang belum saya tahu. Dan kalau udah ada update-nya, nanti saya tulis di kolom deskripsi di bawah, jadi teman-teman pastiin untuk baca kolom deskripsinya, oke? Nah, sampai pada kesimpulannya, jadi kalau teman-teman punya anggaran yang longgar, budget yang longgar, pastinya saya nyaranin GM500 ini. Karena memang ini agak jauh dibandingin 4 headphone lainnya, baik dari build quality-nya maupun earpad-nya juga paling empuk. Headband cushionnya juga tebel dan empuk juga, kualitas suaranya bagus, terutama kabelnya bisa detachable, jadi bisa kita copot, termasuk mikrofonnya. Jadi kalau di luar teman-teman mau dengerin musik juga bisa, nggak aneh ada mikrofonnya. Jadi whole in package lah pasti di GM500 ini. Tapi kalau teman-teman mungkin pengen alternatif yang lebih murah, GM350 ini menurut saya sudah sangat adequate gitu loh. Jadi nggak perlu maksain ke GM500 juga nggak jadi masalah, karena kualitas suaranya juga bagus, build quality-nya juga udah terlihat premium, earpad-nya juga udah lembut, jadi ya kalau misalnya terbatas lumayan bisa ngehemat sekitar 190 ribuan kan. Nah, untuk GM250 ini saya nggak terlalu nyaranin sih ya. Jadi kalau teman-teman punya anggaran bisa nambah 100 ribuan aja udah dapat GM350 ini. GM350 maksud saya. Jadi saya sih agak nyaranin ini untuk di skip aja. Jadi teman-teman nggak terlalu perlu mikirin untuk yang GM250. Mendingan nambah 100 ribu untuk dapat GM350 karena teman-teman bakal dapat fitur yang cukup banyak untuk harga penambahan yang nggak terlalu besar gitu ya. Nah, tapi kalau terbatas, saya lebih nyaranin teman-teman mendingan cukup beli GM150 aja. Karena GM150 ini nggak terlalu jauh kualitasnya dengan GM250. Baik dari build quality-nya, kualitas suaranya, dan lain-lain mirip lah dengan GM250. Jadi lebih saya saranin kalau teman-teman nggak punya anggaran untuk yang GM350, lebih baik milih yang GM150 aja. Yang 250 di skip aja. Dan yang terakhir, saya nggak ngerekomendasikan di GM100. Karena saya juga nggak ngerti ini kenapa GM100 ini harganya lebih mahal daripada GM150 ya. GM150 kan 130.000, ini 160.000. Padahal baik dari kualitas build quality-nya, kualitas suaranya, dan lain-lain, ini semuanya menang di GM150. Mungkin memang si DBE nggak mau atau lebih ngejual 150-nya dibandingkan GM100 ini. Jadi untuk peringkatnya, kalau anggaran teman-teman semua terbatas, saya nyaranin GM150 ini. Tapi kalau misalnya agak longgar dan mau upgrade, saya saranin untuk skip GM250 ini, tapi langsung loncat ke GM350. Dan kalau lebih longgar lagi, udah pasti saya nyaranin GM500. So, itu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa ngasih pertimbangan buat teman-teman kalau mau milih headphone gaming dari DBE Acoustic ini. Dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan atau kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.